Halo, kembali berjumpa dengan saya Herz Munarif dari Forum News Network. Kita update nih beberapa perkembangan terbaru, Bung Rocky ya. Hari Sabtu, tanggal 16 Januari itu angka COVID udah tembus di atas 14.000. Jadi memang kalau kita lihat trennya dari ke hari terus meningkat terus. Tetapi ada yang menyatakan bahwa termasuk pengamat luar negeri memperkirakan sebenarnya jumlahnya jauh lebih besar dari itu. Itu karena berkaitan apa dengan testing yang kita yang rendah. Jadi kalau angka yang terlaporkan 14.000 bisa diperkirakan bisa 3 kali lipat sesungguhnya. Ya ini saya kira ini ramalan apa fakta ya? Kalau ramalan nanti diperkirakan si COVID ini. Jadi sebetulnya ini laporan resmi BPNB ini bukan ramalan. Jadi Anda nggak perlu khawatir dilaporkan oleh kader PSI ke polisi ya. Saya baca laporan BPNB nih Bung Rocky. Jadi sensitif nih Anda, jadi sensi nih. Kita nanggapi data juga. Jadi data dari BNPB itu, yang sebetulnya data ini sudah diramalkan oleh pengamat internasional. Karena pas event, artinya catatan yang sebelumnya memperlihatkan tren yang akumulatif, bahkan eksponensial. Jadi angka 14.000 itu angka yang tidak lagi mengejutkan sebetulnya. Karena persis di dalam pertumbuhan grafik itu diperlihatkan secara akademis. Sebelum Mbak Yu meramalkan presiden akan jatuh 2021, akademisi udah prediksi bahwa COVID akan tiba pada angka yang kritis di awal tahun ini. Dan itu yang terjadi. Jadi sebetulnya antara ramalan, prediksi, dan kenyataan itu bukan lagi berita itu. Sekarang orang mau menghubungkan naiknya COVID itu pertanda bahwa pemerintah gagal untuk mengendalikan wabah ini. Nah, kegagalan itu artinya ada ketidakmampuan koordinasi dalam pemerintah kan. Nah, ketidakmampuan itu artinya potensial pemerintah untuk jatuh. Itu biasa aja. Jadi sebetulnya manajemen yang buruk itu pasti akan membuat pemerintah jatuh. Tapi itu kalau di negeri-negeri barat, kalau manajemen buruk pasti jatuh. Ini saya bicara di Hongaria tuh. Ya. Ini baru di Belanda nih baru saja seluruh kabinet sama perdana menteri mengundurkan diri kan baru itu. Tapi itu kan memang benar ya, itu terjadi di negara maju itu. Ya, dan Mbak Yu itu sebetulnya dia prediksinya yang di Belanda itu bukannya di Indonesia. Dan saya kira jadi ramalannya tepat juga dong kalau gitu ya dia ya. Memang karena ramal-meramal itu kan fungsi dari pengetahuan tentang keadaan. Jadi nggak perlu mencurigai ramalan karena semua orang juga bisa bikin ramalan. BMKG bisa bikin ramalan cuaca memburuk. Nah kalau ramalannya salah ya itu bukan delik tuh karena namanya juga ramalan itu. Jadi apa yang dimaksud dengan ramalan adalah harapan terjadinya sesuatu berdasarkan intuisi atau kalkulasi. Itu dua-duanya sama. Sebelum ada kemampuan forensik, semua orang juga meramal bahwa akan bertambah kejahatan. Lalu forensik ilmu kriminologi membuatkan teorinya tuh, dan itu betul-betul berhasil sebetulnya. Jadi sangat bagus kita bicara tentang sesuatu yang di depan tanpa perlu meramal apa yang akan terjadi dengan keamanan, dengan ekonomi, macam-macam. Karena semua itu yang ingin orang tahu di awal tahun. Ya. Tapi kalau tadi saya menyebut kemungkinan prediksinya itu 3 kali lipat, tuh saya mengutip artikel nih yang ditulis oleh Benjamin Bland alias Ben Bland, dia seorang peneliti dari Australia, dari Lowy Institute ya di Australia, yang menyebut bahwa itu diperkirakan angkanya mungkin lebih dari 3 kali lipat gitu. Karena apa tadi? Karena berkaitan dengan testing, tracing dan sebagainya yang sangat rendah. Tapi memang kalau ini baca investigasi yang dilakukan oleh sejumlah konsorsium wartawan, salah satunya wartawan Tirto ID ini menyebutkan misalnya kasus di Jogja. Dia menyebutkan bahwa dari rumah sakit di sana itu penuh sekali, walaupun laporan pemerintah tidak seperti itu. Tapi ketika para wartawan ini kemudian mengecek persatu rumah sakit itu, di sana rumah sakit sudah penuh semua. Ya, jadi angka itu nggak mungkin disembunyikan karena tetangga dari si sakit juga akan bercerita bahwa
tetangganya nggak bisa masuk rumah sakit karena ditolak penuh. Jadi fakta itu justru yang membuat semua kalkulasi tentang COVID itu menjadi berantakan. Jadi kalkulasi tentang fakta aja disembunyikan. Padahal kajian bahwa oleh Ben Bland itu Indonesia 3 kali lipat, ya mungkin juga 4 kali lipat itu. Karena si Ben Bland belum tahu bagaimana misalnya auditorium di Jawa Barat dipenuhi oleh pasien karena memang rumah sakitnya udah nggak bisa. Jadi secara statistik kalau udah 14.000 itu artinya kapasitas sudah nggak mampu. Jadi pemerintah mau nipu pun ya orang langsung tahu kalau memang kapasitasnya udah melampaui. Jadi nggak mungkin nggak ada yang terlantar, pasti terlantar. Rasio antara penyakit dan jumlah kamar dan rasio kamar dan dokternya buruk. Itu sebetulnya kritik dari WHO dari 7 bulan lalu bahwa Indonesia bukan sekedar buruk dalam penanganan COVID-nya, tapi juga buruk dalam fakta pelayanan kesehatan, sehingga 2 kali burden, dua kali beban sebetulnya. Beban terhadap kesehatan, juga beban terhadap infrastrukturnya, dan itu yang nggak pernah diperbaiki kan. Ya, oke. Tadi Anda menyinggung tetangga yang melaporkan soal itu. Ini jadi teringat ini, tadi saya baru baca berita yang menurut saya ini mungkin orang tenggelam dalam soal COVID, tenggelam dalam soal ramalan dan lain sebagainya, tapi ternyata ada satu muncul perpres baru yang ditulis ini di CNN. Ini saya bacakan saja Bung Rocky ya. Jadi ada perpres baru, warga dilatih polisikan terduga teroris. Jadi ini perpresnya nomor 7 tahun 2021 diteken oleh Presiden Jokowi, dan salah satu programnya itu adalah melatih masyarakat untuk melaporkan terduga ekstremis ke polisi. Pemerintah ingin meningkatkan efektivitas laporan masyarakat dalam menangkal ekstremisme. Wah, ini jadi mesti kita mesti aware nih persoalan ini. Jadi ini menurut saya cukup serius ini implikasinya, Bung Rocky, karena selama ini pun tanpa ada perpres semacam ini banyak sekali kan orang yang jadi korban laporan ke polisi. Jadi tetangga saya nanti mau mata-matai saya gitu maksudnya. Jangan-jangan saya ekstremis itu. Ini noraknya di situ. Kata ekstremisme itu kata Orde Baru dulu. Atau bahkan itu kata orang polisi kolonial Belanda bilang begitu. Koe orang inlander ekstremis. Jadi apa yang maksud dengan ekstremis? Karena jadi kata ini cara pemerintah memilih kalimat pun itu betul-betul menghina akal sekaligus menakut-nakuti tetangga saya tuh kan. Nanti kalau nggak ketemu yang ekstremis, maka interpretasi dari aturan itu, kalau dia bukan ekstremis, paling tidak dia ETG, ekstremis tanpa gejala itu. Jadi nanti laporannya begitu, karena orang kalau ekstremis itu kan langsung terlihat sebetulnya. Tapi kalau disuruh mata-matai, maka orang itu justru akan menyembunyikan ekstremismenya. Itu kan juga ngaco nih. Jadi ini undang-undang atau aturan yang justru membuat mereka yang potensi jadi ekstremis makin berhati-hati, makin susah dideteksi sebetulnya. Teroris kalau ada undang-undang begini ditahu. Tadinya gue nggak diamat-amati oleh tetangga gue, tapi ntar gue disebut ekstremis maka gue berbaik-baik aja gitu kan. Dan itu kebanyakan kan begitu kan, orang menganggap bahwa justru karena hendak dijebak maka dia lakukan perilaku yang sebaliknya tuh, dia menjadi sangat tidak ekstremis atau sangat moderat gitu. Sekarang susah membedakan mana yang moderat karena takut disebut ekstremis, mana yang sebetulnya ekstremis tapi tanpa gejala itu, ETG namanya tuh. Ya. Tapi bisa juga terjadi sebaliknya dong, Bung Rocky kan. Kemudian kalau ini kriterianya tidak jelas dan sebagainya, karena tadi Anda menyebutkan, jadi kesannya ini seperti pasal karet ini ya, ekstremisme itu kan. Bisa aja itu penafsiran itu kan bisa sebaliknya. Jadi aja bisa aja tetangga nanti nggak senang sama tetangga yang lain. Kebetulan tetangganya ini mungkin berjenggot, kemudian pakai celananya gantung dan sebagainya, kemudian nanti dilaporkan juga polisi. Ini kan kasihan polisinya, terlalu banyak sekali laporan-laporan yang mesti diverifikasi. Ini bisa terjadi, ini ada tetangga, anaknya itu saling pacaran. Bapak yang satu nggak suka anaknya itu, maka dilaporin polisi, disebut ekstremis itu.
Padahal dua anak yang lagi jatuh cinta, orang tuanya bercekcok lalu dilaporin ekstremis itu. Jadi sebetulnya kita ini ada prinsip di dalam dunia pengendalian politik. Kalau pemerintah gagal menghasilkan kesejahteraan, maka dia akan mulai bicara tentang keamanan nasional itu. Ini sebetulnya tukar tambahnya tuh. Dalam keadaan COVID, orang disuruh untuk tinggal di rumah supaya tidak lakukan pertemuan sosial. Ini tetangga disuruh keluar rumah ngintipin tetangganya tuh. Lalu tetangga di sebelahnya juga ngintipin dia tuh. Jadi satu RT itu saling ngintip akhirnya kan. Maka terjadi potensi pertemuan. Karena tetangga akan saling berbisik dengan tetangga yang lainnya tuh. Lalu kumpul lah, kita ketemu ya, kita bisik, kita saling cross check siapa yang ekstremis tuh. Maka terjadilah kerumunan. Ini undang-undang yang memancing kerumunan juga sebetulnya tuh. Jadi kita mau apa, mau ketawa apa mau anggap dungu nih bicara pemerintah berpikir. Tapi gejala ini kan kita udah baca dari awal, mulai dari presiden ngomong bahwa negara tidak boleh kalah, lalu tidak boleh intoleransi akan kita babat habisan, lalu Mahfud MD bilang, lalu dengerin uraian Hendro Priyono segala macam. Jadi dipersiapkan sebetulnya negara ini untuk menjadi negara polisi itu. Dan kata negara polisi itu artinya negara yang terus-menerus mengawasi kegiatan masyarakat karena dianggap seluruh warga negara potensi untuk menjadi kriminal gitu kan. Kan ini buruknya begitu kan. Kita mau agar supaya ada keakraban berwarga negara, tapi negara justru mengumpankan keadaan baru yang memungkinkan warga negara justru saling mencurigai. Gimana ada keakraban kalau setiap orang tetangga depan rumah, samping rumah saling mencurigai? Ini apa ini? Ini benar-benar ngaco aja. Ya, Bung Rocky, ini kalau kita bicara dari perspektif demokrasi dan HAM, ini kan bisa sangat berbahaya ya, perpres yang baru ditekan oleh Presiden Jokowi ini. Bukan berbahaya sebetulnya, ini sebetulnya hal yang biasa, tetapi karena dia dipublikasikan lalu semua orang gemetar. Kan kalau pemerintah mencurigai adanya teroris, ekstremis, ya diam-diam dia kirim intel, lalu ditangkap aja kan atau jebak, sehingga terjadi silent operation dalam soal begituan. Ini negara terang-terangan menuduh bahwa semua rakyat potensi jadi ekstremis, karena itu harus saling melaporkan. Kan sebenarnya tuduhan kan peraturan ini muncul dari kecurigaan. Nah kalau dia curiga, dia lakukan silent operation. Apa yang mesti dilakukan? Ya intelijen disebar. Sekarang setiap orang disuruh jadi intelijen, jadi intel. Artinya seluruh orang potensial untuk jadi penjahat atau ekstremis atau teroris. Kan itu jalan pikirannya begitu kan. Jadi negara menuduh bahwa kita semua ini adalah potensial teroris. Karena itu harus saling mengintip. Ini absurd, bukan gila aja. Udah absurd nih, udah di luar akal sehat, di luar Pancasila, di luar paradigma keakraban, di luar paradigma citizenship, dan pasti ini bukan cara-cara demokratis itu. Ya, dan selalu kan begini, yang jadi sangat berbahaya juga, mengapa saya tadi menyebutnya berbahaya, kan selama ini kita itu kalau bicara soal ekstremisme, radikalisme itu biasanya kan konotasinya umat Islam. Ini kan yes. Ya seperti itu. Nah ini kan menurut saya, padahal kan kita tahu sendiri mayoritas di Indonesia ini umat Islam. Jadi kalau kemudian menimbulkan ketidaknyamanan bahkan saling curiga di kalangan umat sendiri itu kan sangat berbahaya. Itu yang terjadi pasti begitu. Ini pecah belah nih. Dianggap bahwa sebagian dari Muslim adalah radikal, adalah ekstremis atau kripto ekstremis atau apalah atau segala macam. Dan karena itu mesti diamat-amati oleh sebagian yang dianggap baik itu. Kan begitu cara berpikirnya kan. Nah ini sebetulnya mempercepat divided nation. Jadi pemerintah terus-menerus memecah bangsa ini nih, dengan aturan yang konyol semacam itu. Nah kekonyolan ini berakar dari ketidakmampuan pemerintah untuk mendistribusikan kemakmuran dan keadilan itu. Jadi orang lapar, orang putus asa, frustrasi karena ekonomi memburuk, harapan masa depannya jadi kabur,
Lalu dia bikin kegiatan sedikit di rumah misalnya dengan nyeloteh di halaman, tetangganya dengar, dilaporin ke polisi gitu. Kan kan gila nih. Ini inilah negara yang dulu disebut oleh George Orwell sebagai the big brother is watching you tuh. Jadi pemimpin besar itu melihat dari atas. Karena itu pemimpin besar mengirim sinyal pada semua orang untuk kalian harus saling menjaga. Tetangga kalian potensi ekstremis. Maka tetangga yang satu juga bilang, iya tetangga saya juga potensi. Jadi seluruh tetangga itu saling mengamati. Lalu yang disebut kehidupan bertetangga itu di mana? Kalau semua pagar dipasangin mikrofon atau dipasangin CCTV sehingga sesama keluarga saling mengintai gitu. Ini gila punya dah. Oke, yang Anda maksud Orwellian ini kan terkenal sekali ya, novelnya dulu yang disebut 1984 ya. Ya, itu. 1984 itu semacam satire untuk memperlihatkan aktivitas dari negara Soviet yang memata-matai, lalu orang hubungkan juga Hitler juga begitu. Jadi Perpu ini atau apa namanya nih, peraturan perpres ini itu sebetulnya adalah versi Indonesia dari Orwellian politics itu begitu. Jadi ini Republik Orwellian atau biasa juga disebut The Republic of Fear. Itu Republic of Fear itu judul buku yang ditulis waktu Saddam Hussein di Irak itu memerintah dengan kapasitas polisi militer yang sekaligus intel negara itu, sehingga seluruh rakyat itu merasa terancam, maka dibuat judulnya The Republic of Fear. Itu sama dengan yang Orwell bikin 1984, itu isinya sama. Jadi ini perpu-perpu yang sebetulnya hanya ada di dalam republik yang mengancam warga negara. Ini apakah Indonesia adalah republik yang mengancam warga negara? Per definisi Orwellian, yes. Ya. Oke, saya kira ini penting untuk kita ingatkan kepada pemerintah bahwa perlu hati-hati perpres semacam ini karena bisa saja nanti aplikasinya di masyarakat itu jauh berbeda dengan seperti yang dibayangkan oleh pemerintah, dan biasanya itu dalam versi yang lebih buruk yang aplikasinya di lapangan. Iya, karena petugas terpaksa karena hierarki, dia mesti membuktikan ada kasus. Kan undang-undang itu nggak ada gunanya kalau nggak ada kasus kan. Terpaksa mesti dibikin kasus agar supaya ada laporan bahwa saya telah bekerja, saya telah dapat laporan dari 2 keluarga bahwa tetangga di depannya adalah potensial ekstremis gitu. Lalu dia dapat promosi pangkat. Itu yang akan terjadi. Jadi kasus akan di-create dari bawah supaya ada insentif bagi petugas keamanan dari segi jabatan maupun dari segi logistik. Kan ini bahayanya tuh. Jadi dia jadi permainan ekonomi politik juga. Apalagi kalangan oposisi itu pasti akan diamat-amati. Nah, tetangga yang memang berbeda secara politik itu semacam dapat umpan itu. Oke, ini gue laporin loh. Itu. Jadi hilanglah yang disebut rangkul-merangkul antar warga negara. Negara membatalkan keakraban warga negara. Itu dasarnya tuh. Oke. Baik. Terima kasih, Bung Rocky. Oke, Ernst Beno. Baik. Semoga malam ini Anda tidak diintai oleh tetangga Anda ya. Karena punya nama wartawan senior FNN itu adalah potensi ekstremis ya, kowe orang ekstremis. Oke, Ernst.